Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas bougainville dari stek, merawat dan membungakan sehingga menjadikannya nantinya endingnya akan menjadi sebuah bahan bonsai. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman para penghobi bougainville bahwasanya ada 5 sebab bougainville itu daunnya yang banyak tapi bunganya nggak ada. Kenapa? Ada 5 kesalahan yang tentunya yang dilakukan oleh para penghobi bougainville. Makanya dia nggak berbunga-bunga, daunnya saja yang tentunya banyak dan lebat. Nah, apa kelima itu? Tetap ikuti videonya, tetap di channel ini. Ya, yang pertama, bougainville itu adalah letaknya di tempat teduh. Kalau bougainville letaknya di tempat teduh, itu sudah pasti daunnya saja yang ada sampai kapanpun. Bunganya paling nih, ya, hanya seperti ini bunganya. Hanya di pucuk paling banter, lainnya semua daunnya itu saja yang rimbun, ya. Ini hanya sebagai contoh saja, ya. Jangan sekali-sekali meletakkan bougainville di tempat yang teduh. Itu yang pertama. Yang kedua, tanahnya sudah mati, ya. Tanahnya ini sudah mati sehingga bougainville ini jadi seperti ini, tidak sehat. Ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Jadi jika tanahnya mati, tentunya harus diganti media 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali kalau kita malas, ya. Harus diganti media karena tidak ada lagi kandungan unsur kalium yang ada pada tanah. Tidak ada lagi kandungan unsur fosfat yang ada pada tanah. Jadi sehingga tentunya jikapun dia lama kelamaan bunga memang ada, tetapi tidak sesuai dengan harapan kita, sedikit sekali bunganya. Jadi itu tanah harus diganti, ya. Oke. Yang ketiga, ingat ya, sampai 5, jangan sampai nggak paham, harus sampai 5 ini menontonnya supaya maksimal memahaminya. Yang ketiga adalah kenapa bougainville itu daunnya banyak, bunganya nggak ada? Karena habis di pruning total, habis dipangkas total. Inilah contoh yang kalau kita habis pruning total, dia hanya daun saja yang keluar, daun-daun muda, bunganya nggak ada. Dan memang kalau kita mau memprogram bunga rimbun, itu harus kita pruning, jangan dulu mengharapkan bunga, ya. Biar dulu tunas-tunas baru seperti ini, ya, seperti ini bermunculan, sehingga nanti lama kelamaan ini sudah ranting dan dahannya rimbun, barulah kita melakukan program pembungaan dan sudah pasti nanti bunganya akan rimbun, ya. Jadi wajar nggak keluar bunga. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ini yang penting, yaitu salah memilih pupuk, salah memilih baja. Ketika baja yang kita pupukkan, yang kita taburkan, pupuk yang kita taburkan atau kita siramkan itu salah kandungannya, maka dia yang akan keluar daun dan cabang yang rimbun, ya. Makanya saya sudah beri rekomendasi pupuknya itu adalah NPK. Itu sudah komplit dan harganya murah, komplit keseluruhan, ya. Jadi sehingga kandungan K-nya itulah, kandungan fosfat itulah, P-nya itulah yang untuk menghantarkan putik bunga. Kalau kita pupuk dengan pupuk urea misalnya, ya, itu kan pupuknya untuk padi sawit, ya. Itu untuk merimbunkan, menyuburkan daun, ya.
menyuburkan tunas baru saja, KCL misalnya, itu untuk kekuatan akar ya, supaya tahan menopang daun dan cabang tapi tidak mengeluarkan bunga ya. Jadi itu yang keempat. Dan yang kelima, ini jangan sampai nggak tahu ya. Yang kelima adalah sudah dilakukan pemupukan, pupuknya tepat tetapi salah dalam teknik pemupukan. Musim hujan dipupuk, itu udah pasti nggak akan berbunga. Kenapa? Karena gitu kita pupuk ya, ini khususnya dicor ya, kita kocok ya, kita aduk pakai air pupuknya, lalu kita siramkan. Enggak hujan, malamnya hujan, besoknya hujan, apa hujan, maka pupuk tidak akan terserap oleh pokok, oleh pohon. Atau ya, pupuknya itu ya, habis dipupuk kita yang menyiram langsung ya, kita pupuk, kita siram, kita aduk, kita siram, lalu besoknya nggak sampai beberapa nggak sampai 24 kali 2 ya. Ya, saya ulang, kita pupuk di musim panas, pupuknya tepat, tidak musim hujan atau musim panas, itu sudah bagus, sudah betul. Tetapi habis kita pupuk, kita cor ya, kita cor atau kita aduk itu pupuk dengan air, kita siramkan, lalu besoknya kita siram lagi karena misalnya cuaca panas, kita siram, maka itu juga tidak akan mau berbunga. Kenapa? Karena belum terserap. Makanya 2 kali 24 jam setelah dilakukan pemupukan, jangan dilakukan penyiraman ya, jangan dilakukan penyiraman. Jadi tanahnya kering, lalu lakukan pupuk, pupuk dengan cair 2 kali 24 jam, tak usah disiram. Itu nanti akan terserap semua dan akan nanti keluar bunga ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penghobi bougainville.